Oke, selamat siang menjelang sore, Bung Luis. Siang, Bung Labut. Welcome to our channel, Oase Project ya. Salam muda berdaya guna. Nah, itu tagline kita bersama, Bung Luis. Jadi, untuk channel-channel Oase Project, karakteristiknya selalu salam muda berdaya guna. Mantap. Mudah-mudahan nanti bisa menjiwai segala aktivitas, berpikir, bersikap, dan yang lain sebagainya. Nah, berbicara tentang seseorang yang bernama Luis, ini kalau ini bukan laskar ya, Luis ini. Bukan. Bukan Kalau singkatan. laskar terlalu riskan. Laskar umat Upin Ipin ini. Laskar Upin Ipin ya. Laskar Upin Ipin mana gitu ya, Zimbabwe gitu. Oke, Bang Luis, ini kalau boleh tahu nama panjangnya siapa ya? Aku belum kenal lagi secara detailnya. Oke, nama panjangku Ratantra Rasjid Agitama Luis. Berat. KTP ini cukup ya, atau disingkat? Iya, cukup. Tapi pakai font Arial yang Font Arial. Terus di blok, Ctrl D. Iya. Kosong dong namanya. Iya. Oke, teman-teman, kawan-kawan Oase semua ya, Oase Project yang setia mendengarkan ataupun menyimak daripada langkah-langkah kecil Oase Project. Pada kesempatan kali ini kita mengajukan kembali sosok makhluk astral. Aduh. Enggak. Artinya secara raga nampak sih, tapi secara jiwanya ini sudah melalang buana ke berbagai tempat, termasuk dalam satu program yang luar biasa yang digagas oleh Kemendikbud, yaitu program magang Merdeka. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Oke, program magang dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya udah banyak yang tahu sih terkait sama program Kampus Merdeka gitu ya. Tapi sangat kurang juga ketika disebut istilah magang. Nah, magang itu yang dimaksud magang dari program ini itu seperti apa, Mas Luis ini? Ya, sebenarnya kalau cuma istilah magang aja itu kan kayak kesannya kayak terlalu individual, dalam artian semua mahasiswa bisa mengajukan magang. Cuman bedanya di MBKM ini itu secara istilah bahasa itu dinamakan magang bersertifikat. Nah, kenapa dinamakan magang bersertifikat ini? Karena sertifikat itu nanti bersifat resmi, karena yang mengeluarkan langsung dari Kemendikbud, seperti itu. Untuk kalian mahasiswa yang ingin setelah lulus ingin merambah ke dunia kerja, nah sertifikat itu bisa nanti menjadi penunjang bahwa kita dibuktikan ya secara legalitas itu mempunyai soft skill, bisa dikatakan seperti itu. Diakui ya? Iya, diakui. Ini Mas, kalau saya kan anak pendidikan ini masanya biasanya di sekolahan gitu ya. Kalau dalam program ini bisa nggak sih anak pendidikan kayak saya ini magang seperti teman-teman lain yang sudah pernah menjalani? Bisa, semua bisa. Ini Mas Luis ada di magangnya di mana? Di kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Itu kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. Mungkin nanti ada yang teman-teman di Kota Semarang, bisa kita ngopi bareng lah. Bisa ngopi bareng dan nanti pengajuan untuk itu ya, sertifikasi. Aduh. Oke, kembali kalau masalah pertanahan itu nanti urusannya sudah di kantor pertanahan tingkat kabupaten. Kalau di tingkat provinsi itu lebih ke proyek-proyek ya tingkat provinsi, seperti itu, Bung Labut. Oke, ini Mas Luis ini mahasiswa juga ya? Mahasiswa, dan alhamdulillah sudah dinyatakan sarjana kemarin bulan Februari. Bisa dong nih cek berapa sih angka pengangguran Indonesia saat ini? Termasuk saya saat ini ya? Mas Luis nggak termasuk dalam angka itu ya. Kalau ada sekian juta sebagainya, Mas Luis ini nggak termasuk ya dalam angka itu. Mudah-mudahan nggak termasuk. Oke, ya.
Mas Luis itu magang gitu ya. Jadi kalau magang Iya. yang saya pahami biasanya mahasiswa diterjunkan langsung di satu instansi ataupun tempat magang itu sendiri. Kemudian dia dibimbing ya, Iya. diajari juga. Artinya memang ada tutornya gitu, ada pendampingnya. Iya, ada mentor. Kalau bahasa di MBKM itu mentor untuk magang bersertifikat ini. Ada 2 pembimbing lah istilahnya seperti itu. Kita ketika bicara pada dunia akademik ya. Nah, pembimbing itu dari kampus, itu yang biasa kita kenal dari dosen. Tapi kalau pembimbing yang dari instansi atau dari perusahaan seperti itu bisa dikatakan atau diistilahkan di MBKM ini dengan istilah mentor seperti itu. Jadi ada mentor sama ada pembimbing. Dan itu memang mentornya betul-betul pilihan ya Mas Luis ya? Iya, pilihan. Dan itu enggak semua pegawai atau bisa dikatakan enggak semua ASN ya ketika bicara di instansi pemerintahan itu bisa menjadi mentor. Seperti itu. Oke. Mas Luis nggak pengen jadi mentor suatu saat? Amin, amin. Ya pengen lah, insya Allah. Iya, mudah-mudahan nanti jadi mentor ya. Minimal nanti bisa mentorin Oase Project. Waduh. Biar Oase bisa punya studio yang dibangun di atas tanah. Amin. Oke, Mas Luis, ini kita pengen tahu nih, Mas Luis sendiri ini kan sudah selesai dalam program magang. Saya boleh dong flashback ke belakang, kenapa kok tertarik dengan program magang ini? Apakah cuma karena tertarik dengan, oh ini lagi ngehit nih, mahasiswa pada ikutan program kampus mengajar, atau emang sebelumnya emang merasa butuh praktek di lapangan itu sebagai mahasiswa? Ya, kalau dari saya sendiri ya, apa namanya? Mungkin ini sebelum masuk ke materi ya. Oh ya belum, ini lagi masuk ke alam gaib. Nggak santai-santai ketawa. Ini perlu apa namanya? Perlu tak sampaikan sebuah penghormatan yang setinggi-tingginya buat teman-teman Oase Project yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mencurahkan ya. Oh iya, mencurahkan pengalaman dan nanti kawan-kawan Oase dari balik layar akan melihat dan mendengarkan. mencurahkan pengalaman saya selama menjadi mahasiswa katanya. Oke, ada katanya ini menarik. Nanti kita akan ulas sedikit, terempet tipis-tipis. Ya, masuk ke pertanyaan Bung Labu tadi. Kenapa kok apa namanya tertarik ya ikut program MBKM ini? Betul. Terkhusus di magang bersertifikat. Nah, pada saat kemarin pas magang itu kan saya sudah masuk di semester akhir ya, masuk semester 7. Nah, semester 7 kemudian sebentar lagi semester 8 dan harusnya kan sudah harus lulus seperti itu. Betul. Harapan orang tua, kalau harapan saya ya masih harapan bangsa juga loh Mas. Oh iya. Itu kemudian saya berpikir ketika saya lulus nanti mungkin bisa hanya sekedar lulus kan seperti itu. Semua mahasiswa bisa sekedar lulus. Cuman setelah lulus itu kita mau ngapain? Kemudian bekal apa yang sudah kita dapatkan selama di perkuliahan? Nah, itu yang ada di benak saya. Jadi menurut saya tanggung jawab yang sesungguhnya itu bukan semasa kita menjadi mahasiswa. Tapi setelah kita dinobatkan menjadi sarjana itu tadi. Setelah dipindahkan toga itu ya. Iya. Makanya saya merasa bahwa masih kurang dalam hal ya mungkin ketika berada di kerjaan nyata mungkin secara teori oke lah, dalam dunia pendidikan atau dunia akademik saya rasa sudah nggak perlu dilakukan masalah teori 4 tahun gitu loh ya. Nah cuman kan ketika bicara praktek itu kan sudah beda cerita maksud saya seperti itu. Nah di sini ada hal yang memang perlu kita persiapkan sendiri. Nggak bisa kita apa namanya bergantung pada kampus, kita nunggu kampus untuk mengajari kita untuk hal-hal yang sifatnya praktis ya atau praktek seperti itu. Nah inilah latar belakang saya untuk ikut MBKM dan disitulah muncul apa namanya wacana adanya pembukaan MBKM magang bersertifikat dari Kementerian ATR BPN itu sendiri. Oh gitu. Nah disitulah saya
tertarik untuk mencoba. Dan itu Kebetulan harus melalui seleksi ya Mas Luis ya? iya, itu ada seleksi dan itu langsung dari kementerian yang buka, Kementerian ATR BPN. Jadi kita langsung daftar melalui Kementerian ATR BPN, melalui website kementerian juga. Kemudian ada salah satu bidang yang menaungi, di situ diadakan seleksi. Seleksinya juga secara online, sama seperti ketika kita bisa dikatakan mendaftar ASN lah, seperti itu. Ada tes tertulis, kemudian iya ada tes wawancara, ada tes wawasan kebangsaan juga. Iya, meliputi itu tes tertulis. Boleh bagi cerita dikit nggak, tes wawasan kebangsaan itu kayak gimana sih? Kan ini teman-teman wasa utamanya kan belum pengalaman gitu. Tes wawasan satu soal gitu. Tes wawasan kebangsaan itu intinya kita jangan melupakan sejarah, itu aja sih kalau saya. Oh, berarti ada pembahasan sejarah. Iya, gitu ya? Sejarah seperti itu. Contoh hal kecil ya, mungkin ini pertanyaan pertanyaan SD SMP lah. Oke. Misal kayak BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa kayak gitu. Nah, ketika kita nggak belajar sejarah kan kita nggak akan tahu. Padahal itu kan hal sepele atau soal sepele kan. Oh, berarti memang program ini betul-betul didesain agar menghasilkan output yang tidak cuman punya soft skill tapi ada pemahaman kebangsaan yang mumpuni. Iya, karena kan memang program MBKM ini kan nggak semata-mata hanya milik Kemendikbud seperti itu, tapi juga ada kerjasama antar kementerian, yaitu salah satunya dari Kementerian ATR BPN dengan Kemendikbud. Jadi Mas, tadi kan gimana? Jadi iya, Kementerian ATR BPN itu membuka sebuah magang bersertifikat, kemudian dimasukkan dalam agenda MBKM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Oh, berarti ada kemitraan antar kementerian juga ya? Iya. Kalau yang dari ATR BPN gitu. Dubes Rusia misalkan nggak ada? Magang di Rusia atau di Ukraina? Kalau untuk magang luar negeri, saya kurang tahu juga sih. Cuman setahu saya itu belum ada untuk sampai saat ini. Tapi kalau ada bagus ya kira-kira. Iya. Ya kan? Sangat bagus. Kemitraan dengan Rusia Ukraina untuk pertanahan internasional gitu ya. Perang nanti malah perang dingin itu. Oke, kembali lagi ke Mas Luis, ke pembahasan tadi ya. Sempat tadi Mas Luis menyampaikan kalau ya dalam akademis sih mungkin kita sudah cukup bekal ya, 4 tahun kuliah. Iya. Lebih dari 150 SKS dan sebagainya. Dan kemudian kita harus lengkapi dengan dunia praktek ataupun program semacam ini, magang ini. Kaget nggak Mas ketika awal masuk di tempat magang gitu kan, di kampus nggak ada tempat-tempat kayak gitu atau ruangan-ruangan praktek yang selengkap di lapangan itu? Enggak, itu biasa aja. Biasa aja. Maksudnya enggak, maksudnya kaget gimana? Kaget dengan ini atmosfernya atau gimana? Ya, atau pekerjaannya atau gimana? Job desk-nya kan gitu. Dengar-dengar kalau dunia industri atau perusahaan itu kan dia full pressure ya. Iya. Memang di pressure atau kalau dikatakan kaget sih enggak ya. Cuman belum bisa menyesuaikan aja, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Cuman itu kan cuma perlu waktu aja sih. Kendala yang paling sulit apa? Penyesuaian dalam hal apa? Kalau kebanyakan kan pekerjaan saya ya di bidang geografi, itu kan membuat peta seperti itu. Sedangkan peta itu kan nggak bisa 1 jam 2 jam jadi. Jadi memang ada aspek-aspek yang lain juga yang perlu ada di dalam kaidah pembuatan peta ini, termasuk ketika kita seperti mendesain lah seperti itu. Ketika kita buka Corel, kita harus punya pandangan kan. Kita akan membuat apa gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu dan kemudian harus di deadline karena ini kan skalanya sudah skala pekerjaan, bukan skala pembelajaran lagi. Ya mungkin itu sih kendalanya. Jadi job desk yang dikasihkan di situ job desk yang nggak main-main ya, artinya kalau dokumen asli ya dokumen asli gitu, bukan dokumen untuk training gitu.
Iya, memang sudah skalanya sudah pekerjaan seperti itu. Bahkan Oh, kemarin aku juga sempat dikasih satu project yang ya menurutku besar sih itu. Ya walaupun katanya pegawai sana itu masih project kecil bagi mereka. masih Jadi biasa aja menangani salah gitu ya. satu Tingkat project, keberatannya ya itu. project ini pendataan potensi kawasan tertentu pesisir sama kawasan-kawasan yang ada atau kawasan cagar budaya seperti itu. Nah, kemarin aku menangani Ada di pendataan ya. Sangiran Sragen. Sangiran di Kabupaten Sragen. Oh, yang Di situs manusia agak purba tinggi itu. itu ya, dataran tinggi itu ya. Iya, Heeh. di situ. Ya di situ Itu aku punya eh, punya pengalaman itu sih. di situ jadi kita sudah dipasrai langsung, maksudnya proyek secara penuh. Di mana dari pusat itu kan sudah ada dokumen TCK. TCK itu tata cara kerja. Jadi alur kerjanya kita itu nanti bagaimana, kemudian outputnya nanti apa, dan sampai juga melibatkan masyarakat juga di situ. Ya hampir sama seperti skripsi lah, seperti itu. Cuman ini skalanya lebih Galian berat. data gitu. Itu melibatkan masyarakatnya dalam hal sebagai objek Ya, objek atau sebagai apa? buat sebagai objek semacam penelitian seperti itu. Kan kita juga butuh data dari masyarakat. Kan ketika bicara situs ya, situs atau cagar budaya itu kan tentunya kita nggak bisa melupakan sejarah dari situs itu sendiri kan. Nah, yang paling paham itu kan masyarakat di sekitar situ atau bahkan tokoh masyarakat di situ. Nah, Oh, itulah enak. pelibatan masyarakat di apa namanya? Di dalam proyek ini. Seperti itu. Oke, berarti memang dalam program magang ini itu yang dilimpahkan pada peserta magang, kan magang kan misalnya cuma training ya, latihan gitu ya. Tapi Iya. kasusnya ataupun proyeknya real dan serius gitu ya. Iya, memang sudah skala pekerjaan. Itu Karena nggak takut memang salah salah mendata nggak? Karena kan kualifikasinya masih tahapan belajar gitu. jadi sebelum kita masuk ya, masuk dalam tahap real waktu bahwa kita dinyatakan sudah masuk dalam tahap magang atau tahap Ya. kita masuk bekerja itu kita melalui apa namanya pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Jadi ada pelatihannya. Jadi ada Ada tes, pembekalannya. iya ada pembekalan, ada pelatihan seperti itu. Pelatihannya secara online dan yang isi juga langsung dari pusat juga. Jadi di situ sudah jelas. Jadi nanti per bidang itu nanti kamu mengerjakan ini. Job desk-nya sudah rinci gitu, Mas. Oke, luar biasa ya program magang ini ya, Mas Luis ya. Kalau Ya, dalam lapangan itu yang paling sulit kan pendataan itu, pencarian data ya, itu biasanya kan nggak cukup 1 hari 2 hari ya. iya. Kita Itu kemarin hampir bikin atau pulang pergi gitu, jadi bertempat di situ buat posko untuk pengalian data atau ya aduh. video call gitu dengan masyarakat. Ya, jadi kita langsung door to door di masyarakat ya. Jadi langsung mendatangi rumah per rumah. Kemarin kita selama seminggu dan kan ada apa namanya akomodasi juga dari instansi. Betul betul. Jadi kita mencari penginapan di sekitar situ. Jadi selama berhari-hari itu kita di sana melakukan pendataan door to door dari satu pintu ke pintu yang lain seperti itu. Sistemnya seperti itu. Berarti emang sudah dijamin semuanya ya, biar mahasiswa ini benar-benar mendapatkan pengetahuan baru secara on target ya. Iya, benar-benar. Jadi memang pengalaman yang saya rasa juga sangat berharga sih. Yang sebelumnya memang tidak pernah saya alami seperti itu. Kalau di lapangan Mas, biasanya kan ada kendala-kendala tak terduga ya. Sempat nggak mengalami penolakan, mungkin apa ketemu sosok yang susah untuk diminta data dan sebagainya. Kalau penolakan sih rata-rata tidak ya, Mas. Karena kan kita
sebelum ke lapangan itu kan kita didampingi perangkat desa terkait, terus ada juga dari kantor pertanahan kabupaten terkait seperti itu. Jadi Oh, ada sebelum kita masuk ke masyarakat langsung, itu nanti masyarakat sudah dibekali bahwa misal dalam waktu dekat akan ada petugas dari BPN provinsi yang mendatangi untuk keperluan pengambilan data seperti itu. Cuman kendalanya ya mungkin masyarakat awam ya ketika didatangi oleh instansi pemerintahan. Ya pertanyaannya ada takut-takut gimana gitu ya. Kalau takut sih enggak, Mas. Cuman apa ya yang bikin saya ketawa ini? Apa-apa? Mau didata, tapi enek bantuannya pura, Mas. Ketika dalam bahasa Jawa seperti itu. Tapi itu bukan iya sih, wajar-wajar aja sih masyarakat. Itu kebanyakan sih kalau masyarakat. Terlalu sering dijanjiin sama itu ya, sama politisi ya. Jadi kalau ya mungkin itu bisa jadi sambil bawa apa gitu. Oke, ini saya kira pengalaman yang luar biasa Mas Luis. Dan kira-kira kalau mahasiswa-mahasiswa ini barangkali ya nanti akan tertarik itu, hal apa sih yang harus disiapkan agar bisa lolos dan bisa mengalami pengalaman yang luar biasa kayak tadi itu? Ya tentunya niat dan kemauan sih. Kalau aku niatnya bukan hanya sekedar mohon maaf ya, karena di MBKM ini kan kita dapat dalam bahasa mahasiswa aja uang saku seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ya niatkan bahwa di situ memang kita belajar seperti itu, kita memperoleh pembelajaran. Jadi bukan karena itu tadi apa uang saku, kemudian ada konversi SKS itu tadi. Saya rasa ketika kita sudah diniatkan bahwa kita di sini ingin belajar hal-hal teknis itu tadi bakal mengikuti sendiri seperti itu. Ya seperti yang saya alami alhamdulillah kemarin kan melalui MBKM ini saya dapat konversi ke mata kuliah skripsi sehingga saya bisa dinyatakan memperoleh gelar sarjana pada bulan Februari kemarin. Jadi ada itu ya rekognisi atau pengakuan model lain tanpa harus membuat penelitian yang bertebal-tebal halaman. Iya. Bisa diganti dengan hasil kelulusan program magang ini. Konversi dari MBKM ini. Dan ya alhamdulillah saya juga nggak nyangka sih, maksudnya nggak nyangkanya gini, pertama saya bisa lulus tanpa skripsi, kemudian bahwa MBKM ini magang MBKM ini dapat konversi ke skripsi juga, itu saya nggak nyangka. Maksudnya saya nggak tahu bahwa magang MBKM ini dapat dikonversi ke skripsi. Saya tahunya itu cuma bisa dikonversi ke mata kuliah reguler seperti itu. Ternyata memang bisa dikonversi ke mata kuliah skripsi, sehingga ya dapat mengantarkan saya menuju gelar sarjana. Berarti nanti yang dipublikasi itu apanya Mas Luis? Kalau skripsi kan ada publikasi ilmiah gitu. Iya. Kalau penggantian semacam ini publikasinya ada sendiri lagi atau beda? Iya, ada sendiri lagi. Jadi publikasinya ya apa yang kita kerjakan. Akan tetapi bukan hal teknis ya. Dalam arti ketika kita biasa membaca laporan magang itu kan, ya selama magang hari pertama itu kita ngapain. Itu bukan seperti itu. Jadi proyek apa yang kita kerjakan selama magang ini. Kalau saya kan seperti kemarin yang di Sangiran itu. Terus ada juga pendataan perkebunan. Seperti itu. Ya, yang saya gunakan itu pendataan perkebunan di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kan domisili saya di Kabupaten Sukoharjo sendiri. Seperti itu. Iya. Oke, ini Mas Luis, ini untuk segmen awal. Untuk waktunya kita batasi dulu ya. Tapi sebelum kita akhiri segmen pertama ini, nanti kita next ke segmen lanjutan. Saya ingin Mas Luis menyampaikan satu hal terkait dengan apa yang membuat mahasiswa ini kalau bisa harus mengikuti program semacam atau mengikuti jejaknya Mas Luis ini, antusias dalam mengikuti program semacam ini. Ya, kalau saya sih sangat menyarankan ya buat teman-teman atau adik-adik saya mahasiswa untuk bisa mengikuti program magang terlebih di MBKM ini.
Karena apa ya? Yang pertama ketika kita mengikuti program magang, karena kita tahu bahwa apa namanya, secara teori oke lah kita nggak perlu dipertanyakan seperti itu. Cuman di dalam prakteknya itu banyak sekali kita menjumpai di dalam dunia kerja itu kita masih kurang atau bahkan masih sering disepelekan seperti itu. Nah, untuk menjawab tantangan itu bisa melalui program magang ini. Ya syukur-syukur kalau dari program MBKM ini seperti itu. Oke, terima kasih Mas Luis, luar biasa tadi penyampaiannya dari awal Sama-sama. akhir segmen 1 ini. Tapi nanti kita akan next lanjut ke segmen 2 yang lebih wow dan lebih ger gitu ya. Mantap. Nah, ini akan menarik dan terima kasih Mas Luis. Kita akhiri dulu segmen 1. Salam muda berdaya guna. Salam muda berdaya guna.